Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran bagi kita semua alhamdulillah setelah gelombang kedua pandemi Covid ini dan setelah aturan PPKM, dan alhamdulillah jumlah penderita Covid yang sembuh semakin banyak, semakin meningkat yang sembuh, dan kemudian yang tertular juga semakin sedikit alhamdulillah untuk wilayah Samarinda ini. Jadi alhamdulillah pihak DKM memberikan kesempatan kembali untuk kita tafaqquh fiddin, untuk mempelajari agama kita ini, yang mana dahulu sebelumnya di masjid ini, di Masjid Al-Intisar Komplek Gor Sempaja, pengajian yang pertama dimulai di sini adalah pengajian Bulughul Maram. Dan alhamdulillah sejak tahun 2015 itu sejatinya kita sudah sampai pada pembahasan Kitabus Shiyam, kitab puasa, tapi dahulu itu saya nggak mau direkam, jadi rekaman yang dahulu-dahulu nggak ada gitu kan. Jadi inisiatif dari teman-teman kemarin ketika mulai kembali untuk pengajian di sini untuk Bulughul Maram, dan kemudian setelah vakum juga selama kurang lebih 1 tahun 2020 tidak ada pengajian, maka inisiatif dari sebagian teman-teman untuk mengulang kembali kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah kemarin sudah dimulai pengajiannya, namun online dan direkam. Nanti jamaah yang mungkin belum sempat mendapati pengajiannya dari awal kitab itu nanti bisa lihat rekamannya di channel YouTube, sudah kita upload, yaitu channel YouTube Pusat Studi Hadis Mishkat Al-Hijaz. Nanti silahkan di upload di sana. Ini satu yang saya ingin sampaikan, yaitu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa tafaqquh fiddin, bermajelis ilmu, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan diri sendiri juga para jamaah sekalian, untuk kita sama-sama meluruskan niat menghadiri majelis ilmu itu untuk apa. Jadi luruskan niat kita menghadiri majelis ilmu ini, kita tafaqquh fiddin, agar kita mengetahui apa sih yang Allah inginkan dari hamba-hambanya itu hingga kita laksanakan. Kemudian juga kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala larang agar hambanya itu tidak melakukan, hingga kita hindari dan kita tinggalkan itu. Ini sejatinya kita mempelajari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk itu, agar kita selamat di dunia ini dan kita juga selamat nanti kelak di akhirat. Adapun tujuan-tujuan yang lain selain ini, saya ingatkan diri saya sendiri dan kemudian jamaah sekalian, salah satu hadis yang disampaikan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan ada orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Salah satunya disebutkan dalam hadis tersebut rajulun ta'allamal ilma, yaitu orang yang belajar tentang ilmu. Dia belajar suatu ilmu. Rajulun ta'allamal ilma, dia mempelajari ilmu, tetapi kemudian ketika di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fima amilta,
kamu apakan ilmu yang sudah kamu pelajari itu? Orang tersebut mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'allamtu fikal ilma wa qara'tu fikal wa ta'allamtul ilma wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu dan aku membaca Al-Qur'an untuk engkau ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Innama ta'allamta liyuqala anta 'alim. Kamu itu belajar karena hanya ingin disebut kamu sebagai orang yang berilmu. Waqad qil, dan sudah didapatkan sebutan itu ketika di dunia. Di dunia kamu sudah disebut sebagai orang yang berilmu. Di dunia kamu sudah disebut sebagai ustadz. Di dunia kamu sudah disebut sebagai sebutan dan gelaran-gelaran yang lain. Di dunia kamu sudah disebut rajin nuntut ilmu. Tetapi ilmu tersebut apakah bermanfaat bagi diri kita atau tidak, itu hendaknya kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah ilmu yang kita pelajari itu membawakan manfaat bagi kehidupan kita, membawakan manfaat bagi semangat kita untuk taat kepada Allah, atau ilmu tersebut tidak memberikan efek apapun, yang maksiat tetap maksiat, dan seterusnya. Yang demikian ini hendaknya kita luruskan terus niat, yang mana niat itu harus terus untuk diperbaiki setiap saat, karena setan itu juga datang untuk mengganggu kita di dalam niat kita itu juga setiap saat. Dari rumah kita datang niat sudah lurus untuk menuntut ilmu di jalan Allah, sampai nanti di majelis ilmu ada saja kemudian bisikan-bisikan datang, kamu nanti belajar untuk begini, kamu di majelis ilmu untuk beginian. Nah, ini yang kemudian kita hindari, dan kita minta perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan yang seperti ini, yang mengubah niat kita itu dari awalnya tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian berubah menjadi apa? Menjadi tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan malam hari ini, yaitu hadis Abu Tha'labah Al-Khushani. Karena kemarin pada pekan sebelumnya kita telah membahas permasalahan menyamak kulit hewan. Apakah tempat tersebut itu bisa digunakan sebagai tempat untuk penampungan air, yang airnya bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini pembahasan ini nanti mungkin bisa dilihat rekamannya di channel YouTube atau di Facebook di Miskat Media. Insya Allah rekamannya ada disampaikan di situ. Adapun hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, para ulama rijal yang mengkaji nama-nama para perawi hadis, mereka berbeda pendapat berkenaan dengan nama asli dari Abu Tha'labah ini. Jadi para a'immatur rijal, ilmu rijal mengatakan ukhtulifa fismihi wasmi abihi. Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, kemudian sebelumnya Al-Hafidz Al-Mizzi itu sudah menyampaikan bahwasanya untuk namanya itu ada banyak pendapat di tengah-tengah kalangan para ulama ilmu rijal. Nah, di antara pendapat tersebut, ini pendapat yang saya lihat paling banyak disampaikan oleh para ulama rijal, yaitu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lain, menyebutkan bahwasanya namanya itu Jurhum ibn Nashim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga mengatakan bahwasanya namanya ini Jurhum. Nah, karena ada banyaknya perbedaan pendapat tentang nama dan nama ayahnya ini, maka para perawi hadis itu sering menyebutnya kunyahnya saja Abu Tha'labah Al-Khushani, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Khushani ini nisbat kepada qabilah. Al-Khushani ini adalah nisbat kepada qabilah, salah satu qabilah dari sub qabilahnya Qudha'ah. Sub qabilah Qudha'ah, dan ini nisbat kepada kakek mereka yang namanya Khushain.
Jadi anak cucunya dari Khusyain ini disebut nanti dengan nisbat al-Khushani. Nah, apa hadis yang disampaikan oleh Abu Tha'labah al-Khushani ini? Qala qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bi ardi qaumin ahli kitabin, kami ini berada di satu tempat, satu wilayah, suatu kaum yang dihuni oleh suatu kaum yang mana kaum tersebut adalah ahli kitab. Ahli kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani. Afana'kulu fi aniyatihim, apakah kami ini boleh makan dari tempat makannya mereka? Qala la ta'kulu fiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian makan di tempat makan mereka, illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian itu tidak mendapati tempat makan lain selain tempat makan yang digunakan oleh mereka. Tapi kata Nabi apa? Faghsiluha, basuh dulu. Wa kulu fiha, setelah dibasuh baru boleh kalian makan dengan tempat tersebut. Al hadis muttafaqun alaih. Hadisnya ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Adapun redaksi hadis ini sebenarnya redaksi hadis tidak dibawakan semuanya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi di majelis-majelis sebelumnya sudah pernah saya sampaikan dan bahkan sering saya sampaikan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menyampaikan hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya menyampaikan penggalan hadis yang ada kesesuaiannya dengan judul bab. Bab hadis ini adalah babul aniyah, bab tentang tempat. Kitabnya kitab Thaharah, itu tentang bersuci. Jadi tempat air yang digunakan untuk bersuci ini apa saja. Sementara hadisnya ini kan berbicara tentang makan dan minum, kan begitu. Ketika berbicara tentang makan dan minum di sini hubungannya, kesesuaiannya, korelasinya dengan kitab Thaharah di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau makan ini tidak boleh, nanti bersuci dari tempat air yang digunakan oleh orang kafir itu bagaimana? Nah, ini pertanyaannya di sini dan insya Allah pada kesempatan hari ini akan kita bahas ini. Nah, sebelum kita membahas ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar itu hanya kutipannya saja, penggalan yang ada kesesuaian dengan judul bab. Kita akan melihat redaksinya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang muttafaqun alaih. Redaksi hadisnya bahwasanya Abu Tha'labah Al-Khushani mengatakan, qultu ya Nabiyallah, inna bi ardi qaumin min ahlil kitab, kami berada di suatu tanah wilayah yang dihuni kaum dan mereka itu sebagian dari ahli kitab. Afana'kulu fi aniyatihim, bolehkah kita makan dari tempat makan mereka? Ini satu pertanyaannya. Ternyata ada pertanyaan yang lain ditanyakan. Wa bi ardi saydin asidu bi qausi, dan kami juga berada di suatu tempat yang mana memungkinkan sekali bagi saya untuk bisa berburu. Yang mana saya berburu itu menggunakan panah saya, qaus. Wa bi kalbi alladzi laisa bimuallamin, dan juga terkadang saya berburu dengan anjing yang saya miliki tapi anjing ini nggak saya latih. Wa bi kalbi al-muallami, dan saya juga punya anjing dan anjing saya ini yang satunya ini sudah saya latih untuk berburu. Fama yasluhu li, mana yang boleh bagi saya untuk saya makan, gitu kan. Maka dijawab oleh Nabi SAW, qala amma ma dzakarta min ahlil kitab, adapun yang engkau sebutkan tadi berkenaan dengan ahli kitab, fa in wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha,
Kalau kamu ada tempat makan yang lain selain tempat makannya ahli kitab ini tadi, lebih baik gunakan tempat yang lain ini, jangan makan dari tempat makannya ahli kitab. Wa in lam tajidu, tapi kalau nggak ada yang lain lagi selain itu gitu kan, silahkan kamu makan, fagsiluha, tapi bersihkan dulu. Wa kulu fiha, baru kamu boleh makan di tempat makannya ahli kitab itu setelah kamu basuh. Adapun tentang buruan tadi, wasitta biqausika fadzakarta tasmallahi fakul. Adapun yang kamu buru dengan panahmu itu tadi, jika kamu sudah menyebut nama Allah ketika memanah, makan, silahkan. Ini sudah menjadi pengganti sembelihan. Wa ma sitta bikalbika almuallami, yang kamu buru dengan anjing kamu yang sudah kamu latih, fadzakarta tasmallaha fakul, dan kamu sudah menyebut bismillah ketika melepas anjingmu itu, bismillah, ayo kejar gitu kan, dikejar, tangkap, fakul, silahkan makan. Wa ma sitta bikalbika ghairi muallamin fa adrakta zakatahu fakul. Adapun yang kamu buru dengan anjing yang tidak kamu latih tadi dan dia dapat gitu kan, kemudian dia dapat dan kamu sempat untuk menyembelihnya, sembelih dia baru kamu boleh makan. Artinya apa? Hanya dengan gigitan anjing yang tidak dilatih tadi, meskipun dengan bismillah, dia belum bisa menjadi pengganti dari sembelihan. Kenapa? Anjingnya dia ghairu muallam, belum dilatih. Ini riwayat di dalam Sahihain seperti ini. Kemudian ada faidah dari riwayat yang lain, yaitu riwayatnya Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, yang mana redaksinya inna nujawiru ahlal kitab, kami ini bertetangga dengan ahli kitab. Artinya di sini kan dijelaskan kami di tempat tinggalnya ahli kitab, ini maksudnya apa? Kami ini, rumah kami bertetangga dengan ahli kitab, kan begitu. Wahum yatbakhuna fi qudurihim al-khinzir, mereka itu kalau masak merebus di kider itu gentong yang terbuat dari tanah itu. Nah, hari ini sudah tidak ada, semuanya dari besi semua kan, dia dari tanah, ada gentong dari tanah itu untuk merebus masakan mereka. Nah, rebusan yang ada di masakan ini, rebusan yang ada di gentong ini, mereka sering merebus daging babi di situ. Wahum yatbukhuna fi qudurihim al-khinzir, mereka merebus daging babi itu di panci mereka itu yang terbuat dari dari tanah itu. Wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamra, dan mereka juga minum dari tempat-tempat minum mereka, dari gelas-gelasnya, ceret-ceretnya itu terkadang menghidangkan menghidangkan al-khamr, menghidangkan minuman keras ditaruh di situ. Barulah ditanyakan oleh Abu Tha'labah, afana'kulu fi aniyatihim, boleh enggak kami ini makan dari tempat-tempat makanan mereka yang tadi sering diletakkan makanan-makanan haram di situ. Oleh karena itu kita dapati di sini jawaban Nabi SAW, bersihkan dulu. Nah, di sini pelajaran yang kita ambil di sini, hadis ini menunjukkan kepada kita makruhnya makan dari tempat makanan dan tempat minuman orang-orang kafir, kalau diketahui mereka sering menggunakan tempat makan dan minumnya itu untuk makanan dan minuman haram, makanan minuman mereka yang di dalam Islam itu diharamkan. Itu baru makruh di situ. Hal ini didasarkan pada riwayatnya Al-Imam Abu Daud ini tadi. Tapi kalau mereka itu punya gelas, ada ahlul kitab, dia nggak senang mabok-mabokan, nggak pernah minum khamr gitu, tapi dia ahli kitab, gelasnya itu dipakai buat air putih terus tiap hari. Atau ada ahli kitab orang Nasrani, dia punya kegemaran minum jamu, gelasnya itu sering digunakan untuk menghidangkan jamu seperti itu kan.
maka ini tidak menjadi masalah dan itu boleh. Nah, berdasarkan keterangan redaksinya Imam Abu Daud yang menjadi illah makruhnya, illah ini sebab yang ada keterkaitan dengan hukum, yang mana hukumnya adalah makruh. Dimakruhkannya menggunakan tempat-tempat minum orang kafir ini bukan gara-gara dia menjadi miliknya orang kafir gitu. Hanya sekedar status benda tersebut jadi miliknya orang kafir, kemudian kita makruh untuk menggunakannya, enggak seperti itu. Tetapi illah pelarangannya adalah tempat-tempat tersebut sering menjadi tempat bagi makanan-makanan mereka yang mana di dalam Islam makanan tersebut diharamkan. Ada kekhawatiran nanti tercampurnya bekas-bekas yang haram itu dengan apa yang kita makan. Mereka habis memasak daging babi gitu kan, nggak dicuci, nggak diapa gitu kan, kita pinjam untuk masak daging ayam kita gitu. Tercampur nanti anunya, kaldu babinya itu nanti ikut tercampur, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu Rasulullah perintahkan untuk apa? Untuk cuci, igsiluha. Nah, perintah igsiluha ini ketika diketahui sebabnya demikian pernah digunakan untuk makanan-makanan yang haram. Ini perintah ini adalah wajib. Kalau kita tidak mentaati perintah untuk membasuhnya ini dan kita mengetahui ini bekas dipakai untuk menuangkan khomernya misalnya, nggak dicuci oleh kita, maka kita berdosa di situ. Maka mencucinya ini mencucinya ini hukumnya adalah wajib karena diketahui tadi sebelumnya bekas dipakai. Adapun nanti kalau antum mendapati tempat-tempat makan dan minum mereka itu udah bersih gitu kan, dia udah bersih, piringnya itu sudah bersih gitu, ketika dihidangkan dia bersih, dia undangan selamatan, ahlu kita pada selamatan nggak tahu. Nggak tahu dia apa syukuran ya, tapi syukuran ala dia, yang mana syukurannya nanti nggak ada ritual-ritual agamanya gitu loh. Pokoknya makan-makan aja. Atau dia lagi banyak duit kemudian diundang makan-makan. Tahu secara bertetangga, tetangganya banyak orang Islam, dia nggak masak daging babi, yang dimasak ayam gitu kan. Ayamnya disembelihkan sama orang Islam yang menyembelihnya dengan bismillah. Kalaupun mereka yang menyembelih juga masih halal. Allah yang halalkan dalam surah Al-Maidah. Sesembelihannya orang ahli kitab itu masih halal. Ta'am mereka itu masih halal itu bagi kaum muslimin. Itu di dalam surah Al-Maidah sudah Allah Subhanahu wa taala halalkan itu. Nah, kita mengetahui hal tersebut itu bahwasanya piringnya itu sudah bersih, berarti habis dicuci gitu. Sudah makan itu kan. Kita mengetahui dia habis dicuci. Jadi ini di dalam bermuamalah dengan orang kafir. Jadi hadis ini juga mengajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Islamnya seorang Islam, status kita sebagai seorang muslim itu bukan halangan bagi kita untuk hidup bersosial dan bermasyarakat dengan penganut agama yang lain. Tetapi tetap prinsip-prinsip agama jangan digugurkan, gitu loh. Prinsip-prinsip beragama itu jangan digugurkan. Nah, berkenaan dengan hal ini gitu kan, tentang prinsip-prinsip beragama, ada dua hal yang mungkin sebagian kaum muslimin itu salah paham tentang bermuamalah, bersosial, bermasyarakat bersama dengan penganut agama yang lain. Para ulama itu menjelaskan ada dua tindakan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin terhadap orang-orang kafir, yang dua-duanya itu kesannya sama-sama toleransi gitu loh. Dua-duanya kesannya sama-sama toleransi, tetapi yang satu dilarang oleh agama, yang satu diperbolehkan, justru dianjurkan oleh agama. Yang pertama yang nggak boleh ini namanya mudahanah. Mudahanah ini
Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka itu orang-orang kafir ingin kita itu berlaku mudahanah. Apa sih itu mudahanah? Ayat ini turun berkenaan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu diminta untuk, ya sudah wahai Muhammad, kalau kamu nggak mau berhenti dari dakwah kamu, gini aja deh, enaknya kita win-win solution. Bahasa orang sekarang, bukan bahasa orang dulu. Win-win solution itu apa? Kalau bahasa orang sekarang kan win-win solution kan 50-50 gitu kan. Jadi 50-50 ini di dalam agama mereka orang kafir mintanya apa? 1 tahun kamu sembah Tuhan saya, nanti tahun depan saya sembah Tuhan kamu. Kan adil tuh. Menurut dia adil. Maka Allah perintahkan secara tegas di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, Muhammad, qul, katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, dan seterusnya sampai akhir ayat. Surah Al-Kafirun itu diturunkan sebagai bentuk ketegasan sikap bahwasanya dalam mudahana seperti ini nggak boleh. Apa sih itu mudahana? Toleransi terhadap orang kafir yang menggugurkan prinsip agama kita. Ada prinsip beragama yang digugurkan, ada yang Allah haramkan, jadi kita lakukan demi untuk mendapatkan simpatinya orang kafir, nggak boleh. Natal masih lama ya, nggak usah dibahas ya. Atau saya sampaikan aja, mengucapkan selamat Natal demi mendapat simpatinya orang kafir, gitu kan? Ngucapin selamat Natal. Ucapan selamat itu tanda hati kita ridho atau hati kita benci. Ada nggak orang yang mengatakan selamatnya sudah nikah tapi hatinya ngedumel, ini nelikung, harusnya calon istrinya dulu saya yang ngincer tapi udah diambil, tapi selamat ya. Ada yang disembunyikan di dalam. Atau ketika selamat ya, itu menunjukkan keridhaan dia. Kalau ridho, ini yang lahir siapa? Akidah mereka itu yang lahir Tuhan atau yang lahir Nabi? Kaum muslimin meridhoi yang lahir Nabi. Wassalamun alayya yauma wulidtu, kata Nabi Isa yang Allah ceritakan di dalam surah Maryam. Keselamatan, selamat bagiku di hari aku dilahirkan sebagai Nabi. Adapun Natal sebagai apa itu? Selamatnya Natal. Kalau lahir sebagai Tuhan, waliyadzubillah, akidah kita apa? Lam yalid walam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak lahir dan tidak melahirkan. Allah tegaskan di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, ini yang masalah akidah jangan sampai digugurkan perkara yang seperti ini. Nah, adapun yang kedua tadi yang diperbolehkan itu namanya mudaroh. Mudaroh itu toleransi, kemudian kita mengorbankan dunia yang kita miliki untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat kita. Silahkan Anda bertoleransi, tetapi yang digugurkan itu bukan hak-hak Allah, bukan prinsip-prinsip beragama yang digugurkan. Dengan tetangga Nasrani gitu kan, ada makanan yang kita miliki dibagi, nggak pelit-pelit gitu kan. Baru dapat rezeki gitu kan, dikasih orang bebek panggang apa gitu kan, wah ini jarang-jarang dapat bebek panggang gini. Ingat tetangganya, ini ada bebek mau nggak? Oh iya mau sekalian, kasih. Berkurang porsi makan antum, berkurang kan dikasih ke tetangga. Tetapi itu untuk apa? Untuk tujuan maslahat dunia dan bisa jadi maslahat akhirat. Dengan sikap kita yang santun dan lemah lembut terhadap penganut agama lain, ini minimal kita memberikan rasa aman bagi tetangga bahwasanya kita ini adalah seorang muslim yang tidak menyakiti penganut agama lain. Yang memberikan rasa aman bagi tetangga kan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
ketika Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah muslim yang lain yang selamat dari perbuatan tangannya dan perbuatan lidahnya, dari lisannya. Nah untuk orang kafir bagaimana? Untuk orang kafir bagaimana? Ya untuk orang kafir tetap kita melakukan itu, berupaya untuk tidak menyakiti dia baik dengan ucapan kita dan dengan perbuatan kita. Lah kalau dia menyakiti kita dengan ucapan mereka, satu, doakan. Didoakan, kemudian masih juga ya doakan laknat. Rasulullah pernah mendoakan laknat bagi orang kafir yang udah kurang ajar, melakukan tindak kekerasan dan kemudian melakukan bahkan tindak pembunuhan terhadap sahabat-sahabatnya ketika dibantai di Bi'ri Ma'unah. Rasulullah doa laknatnya itu satu bulan di dalam kunut nazilahnya itu. Nah ini intinya ini teman-teman sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah dengan orang kafir itu ada dua prinsip itu tadi. Perhatikan ini mudaroh atau mudahanah. Mudaroh itu tidak ada prinsip agama yang digugurkan. Silahkan untuk bertoleransi, hidup bertoleransi, bermasyarakat dan bersosial dengan penganut agama lain kalau bentuknya adalah mudaroh, yaitu tidak ada prinsip beragama yang digugurkan. Adapun mudahanah itu prinsip beragama kita digugurkan gitu. Dan ini mudahanah ini juga tidak hanya dengan orang kafir loh ya, dengan orang-orang fasik pun juga dilarang. Misal seorang muslim tetapi dia sering menjajakan keelokan tubuhnya itu di atas panggung. Kita mau dakwahin ini penyanyi ini supaya dia taubat hijrah, sesekali ikut nyanyi juga joget di atas panggung. Ini mudahanah. Nggak boleh, prinsip beragama kita digugurkan. Ada muslim tapi belum tahu ajaran Islam, sering mabok-mabokan gitu kan. Supaya dia ikut ke masjid, ayo ikut sementara, ngumpul sama dia, main gaple, ikut neguk seteguk dua teguk minuman keras yang ada sama mereka, dengan harapan dia nanti mau ikut buka puasa bareng di mana, di masjid. Ini mudahanah juga, karena ada prinsip agama yang kita gugurkan. Nah ini yang tidak boleh. Nah jadi seperti itu ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Intinya status benda, ini kembali kepada pembahasan kita, status benda itu menjadi milik orang kafir ini tidak menjadikan benda tersebut menjadi haram untuk kita gunakan untuk makan dan minum kalau di dalamnya itu tidak ada sisa-sisa makanan yang Allah haramkan. Adapun kalau ada sisa-sisa makanan yang Allah haramkan, baru itu tidak boleh kita gunakan tempat tersebut. Nah, yang menunjukkan bahwasanya kita boleh menggunakan tempat airnya orang kafir itu adalah hadis setelah ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu hadis Imran ibn Husain, yang mana berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini hadis tawil, ada ceritanya panjang ini. Bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya tawaddu'u, mereka berwudu, min mazadati imra'atin musyrikatin, dari tempat air yang dimiliki oleh seorang wanita musyrik, belum masuk Islam. Musyrik bukan ahli kitab lagi nih, artinya ajarannya jauh sama sekali dari ajaran para nabi terdahulu, penyembah berhala dia. Nah ini Rasulullah berwudu. Kalau berwudu artinya air yang ada di dalam mazadah itu tadi, tempat itu tadi, hukumnya adalah suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Ini waktu masih panjang, 7 menit lagi ya. Sisa satu hadis lagi di dalam bab ini. Nanti kalau ada waktu lagi silahkan, kalau teman-teman ada yang ditanyakan nanti kita baca hadis yang terakhir di dalam bab al-aniyah, bab tentang tempat ini. Qala wa an Anas ibni Malik, qala rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an Anas ibni Malik radhiyallahu an, diriwayatkan dari
Anas bin Malik radhiyallahu an, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara. Gelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Fattakhadha makana sya'bi. Kemudian Rasulullah menambal bagian yang pecah itu tadi, makana sya'b, yang pecah, yang bolong. Rasulullah gunakan tempat yang bolong tadi ditambal dengan apa? Silsilatan min fiddah. Ada rantai kalung perak yang dimiliki beliau, dilebur untuk nambal gelas yang apa? Gelas yang pecah itu tadi, atau retak itu tadi, dia retak atau pecah, ditambal dengan itu. Sementara sebelum itu kita di dalam bab aniyah ini sudah membaca di hadis Ummu Salamah, Rasulullah mengatakan alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum dari gelas atau tempat minum yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sungguh orang tersebut nanti akan digejolakkan di dalam perutnya itu api jahanam kalau minum dari gelas perak. Nah, ini Rasulullah menambal gelasnya dengan kalung perak. Akhrajahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, jadi hadis ini menunjukkan rukhsah bolehnya menggunakan apa? Rukhsah menggunakan perak untuk hanya sekedar menambal. Keberadaan perak itu di dalam gelas yang aslinya gelasnya itu adalah gelas tanah, gelas keramik atau gelas kaca. Ya, kalau kaca bisa ditambal, enggak tahu bisa enggak anu. Pokoknya kalau hanya barang itu yang didapatkan, yaitu perak yang didapatkan untuk menambal di situ, itu masih boleh di dalam syariat. Dan itu tidak termasuk ke dalam larangan, yaitu minum dari gelas yang terbuat dari perak. Apa hal dan apa sebab di situ kan? Di sini yang nampak Allahu taala a'lam, tidak ada unsur kemewah-mewahan. Jadi perak dijadiin tambalan itu hanya menghinakan perak gitu kan. Tetapi ketika perak dijadiin gelas, itu dia memuliakan perak dan ada unsur bermewah-mewah di situ. Nah, ketika ada unsur bermewah-mewah di dunia ini, lebih baik daripada gelas peraknya itu dibikin apa? Peraknya itu dibikin jadi gelas untuk tempat minum. Lebih baik apa? Peraknya itu dijual, yang mana hasil penjualannya itu bisa untuk sedekah mereka-mereka yang masih memerlukan. Jadi seperti itu. Sampai di sini masih ada waktu sebentar. Ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Nah, kalau tadi masalah larangannya secara zatiah, misalnya ada bekas selalu bertiga apa, secara zatiah, kalau dari bentuk caranya gimana? Tidak boleh memakai kualinya. Ya, tidak. Tadi kan yang makanan yang diharamkan itu berdasarkan zat ya. Kalau ada sisa-sisa dari zat yang haram itu masih ada di tempat, itu harus dicuci. Sekarang gimana kalau haramnya itu bukan karena zat tapi karena memperolehnya? Misal habis dipakai masak daging ayam, yang daging ayamnya itu ayam curi punya tetangga, masih ada sisa di situ. Boleh nggak kita pakai untuk mencuci untuk masak udang gitu kan? Habis bekas dipakai masak ayam, tapi ayamnya hasil curian gitu. Nah, yang demikian ini tidak berlaku karena haramnya benda tersebut itu karena apa? Karena cara memperolehnya. Dari mana kita bisa dapat dalilnya ini? Allahu ta'ala a'lam. Ini yang nampak bagi saya untuk saat ini adalah hadis Barirah. Azannya sebentar, di sini belum. Hadis Barirah. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi datang kepada Ibunda Aisyah, Nabi SAW pernah bertanya, a'indakum syai', apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan? Qalat la ya Rasulullah, enggak ada yang bisa dimakan.
Kemudian Rasulullah mengatakan, alam ara burmatan 'alan nar fihi laham, bukankah saya melihat ada burmah, ada qidr, ada panci yang sedang mendidih di atas api, itu di dalamnya ada laham, ada daging, gitu kan. Nah, kata Aisyah, dzaka lahmun tusuddiqa ala barirah. Wahai Rasulullah, itu adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah. Wa anta la ta'kulus sadaqah, sementara engkau tidak makan sedekah dan engkau tidak diharamkan atas engkau sedekah. Nah, ini kan cara memperolehnya haram bagi Rasulullah, sedekah gitu loh. Tetapi ini sedekah untuk Rasulullah atau untuk Barirah? Itu untuk Barirah. Oleh karena itu kemudian Nabi mengatakan huwa laha sedekah, laham itu, daging itu untuk Barirah adalah sedekah, walana hadiah, bagi kita itu jadi hadiah. Ketika sudah didapati cara memperolehnya itu bukan lagi dengan cara yang haram, maka itu menjadi halal bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini, ketika sudah diperoleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang halal itu tadi, kidernya bagaimana? Tempatnya bagaimana? Kan tetap itu yang dipakai. Tempatnya tetap itu yang dipakai. Jadi Allah Ta'ala a'lam, yang nampak bagi saya didasarkan pada hadis Barirah ini, kalau bekas dipakai untuk memasak makanan yang haram, yang keharamannya itu karena cara memperolehnya, itu tidak wajib untuk dibasuh, disucikan gitu. Jadi seperti itu. Allah Ta'ala a'lam. Kalau masih ada pertanyaan berarti habis isya. Ada lagi? Azannya di azan dulu kah atau habis azan? Oh, dikit aja kah? Jawaban saya panjang nanti. Kita yang ngasih makan. Iya. Kalau seorang kafir ya merayakan peringatan hari raya mereka, terus kemudian mereka membagi-bagi makanan untuk kita. Ini yang nampak bagi saya, Allah Ta'ala a'lam, terima makanan itu kalau makanannya halal. Kemudian di dalam hati kita tidak boleh membenarkan, meridhoi ritual keagamaan hari mereka itu. Jadi ketika kita menerima makanan yang diberikan oleh orang kafir tersebut, meskipun dia dalam rangka merayakan hari rayanya gitu kan, terima itu dalam rangka kita sebagai tetangga yang hidup bertetangga, bukan dalam rangka kita ikut meridhoi hari raya Paskahnya kan. Sebagai bentuk kita tidak meridhoi hari raya Paskahnya, kita nggak hadir ke sana gitu kan. Kita nggak hadir tapi makanannya yang datang. Kan seperti itu. Ketika makanannya yang datang, terima kalau makanannya itu halal. Tapi kalau dia nanti menghadiahkannya itu babi, ya jangan, minta maaf gitu. Nggak boleh kita makan itu. Nah, ini karena cara memperolehnya itu tadi, cara memperoleh yang halal, silahkan kemudian untuk diambil. Allah Ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti pada pekan yang akan datang untuk tanya jawab gimana ini, kalau waktunya gini kira-kira cukup atau enggak. Kalau enggak cukup nanti mungkin ya kita musyawarahkan dengan teman-teman gimana baiknya kalau misalnya ada pertanyaan, apakah ditulis di kertas atau bagaimana. Insya Allah kita musyawarahkan terlebih dahulu nanti untuk pekan yang akan datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.